tentunya saat ini menjadi satu perhatian khusus ya Pak ya. Betul pasti ya, betul. Apalagi dalam kaitan pengawasan partisipatif. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak lebih lanjut seberapa penting dan seperti apa sih konsep dari generasi milenial dalam pengawasan partisipatif sendiri? Baik Mbak Asti, jadi saat ini Bawaslu Republik Indonesia itu melaksanakan kegiatan sekolah kader pengawas partisipatif atau yang disingkat dengan SKPP. Itu adalah salah satu program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Bawaslu mulai bulan Juni sampai dengan bulan September 2021. Itu tersebar di 100 titik penyelenggaraan di seluruh Indonesia di 34 provinsi Mbak Asti. Seperti itu. Jadi dari kegiatan tersebut itu memang Bawaslu mengharapkan bahwa dari para generasi milenial itulah tumbuh bibit-bibit pengawasan, juga mampu membumikan nilai-nilai pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di 2024 sehingga bisa terwujud dari penyelenggaraan pemilu maupun pilkada 2024 mampu menghasilkan pemimpin maupun wakil-wakil yang amanah terhadap tugas dan kewajibannya. Seperti itu Mbak Asti. Ya, tentunya berkaitan dengan pengawasan partisipatif, saran mengawal proses demokrasi Betul, gitu betul. ya Pak. Ya. Seberapa pentingkah sebenarnya generasi milenial ini bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan ini? Baik Mbak Asti, jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang generasi milenial itu memang generasi yang luar biasa, karena secara umum generasi milenial itu di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi baik itu pemilu maupun pilkada itu rata-rata belum terkontaminasi Mbak untuk terkait dengan kepentingan. Jadi secara hati nurani itu masih murni, masih pure bahwa orientasi dari generasi milenial itu adalah bagaimana mewujudkan penyelenggaraan pemilu itu yang baik, yang berintegritas, kemudian menghasilkan pemimpin maupun wakil yang baik. Jadi saya yakin seperti itulah generasi milenial, sehingga kenapa kita dari Bawaslu itu melaksanakan sekolah kader pengawas partisipatif. Seperti itu Mbak Asti. Jadi memang itu salah satu program prioritas nasional yang dirancang oleh Bappenas, kemudian dilaksanakan oleh Bawaslu terkait dengan SKPP itu Mbak Asti. Jadi seperti itu. Alasannya kenapa dari Bawaslu itu melaksanakan kegiatan SKPP itu dengan persyaratan itu usia 20-30 tahun. Masih ada produk. Iya betul. Jadi seperti itu. Harapannya ya seperti itu, karena mustahil penyelenggaraan pemilu itu akan berhasil tanpa adanya peran serta dari masyarakat. Kalau hanya mengandalkan dari penyelenggara kemudian dari pemerintah tidak akan berhasil, karena penyelenggara, pemerintah, kemudian partisipasi masyarakat itu adalah satu kesatuan untuk mewujudkan bagaimana pesta demokrasi itu bisa berjalan sesuai dengan realnya. Seperti itu Mbak Asti. Kita merekrut, kita menciptakan kader-kader yang mampu meneruskan atau mampu menyampaikan informasi kepada komunitasnya, kelompoknya atau organisasinya tentang pentingnya pengawasan partisipatif itu dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang baik. Karena apa? Kita sendiri di Bawaslu keberadaan SDM itu sangat terbatas Mbak. Kalau itu di luar tahapan seperti tahun ini, itu berarti kita kan badan eho kita sampai di bawah itu tidak ada. Jadi mulai tingkat kecamatan, desa atau TPS kan jelas tidak ada. Nah, di rentang waktu itu harapan dari Bawaslu adalah bahwa dengan menciptakan kader-kader pengawas partisipatif itu mampu menyampaikan informasi tentang apa itu Bawaslu, tugas fungsinya apa kepada masyarakat, sehingga masyarakat paling tidak sudah tahu, oh Bawaslu itu ada, Bawaslu tugasnya seperti ini, fungsinya seperti ini. Nah, nanti pada harapannya pada tahapan
penyelenggaraan pemilu di 2024 itu masyarakat sudah paham kalau misalkan terjadi adanya pelanggaran, oh berarti saya harus melapor kemana, seperti itu. Seperti itu Mbak Asti. Oke, pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, bisa sampai tuntas paripurna nanti tugasnya ini gimana ini Mas? Baik Mbak Asti ya. Ya. Ini memang luar biasa sekali bahwa seringkali apa yang diharapkan oleh konstituen dalam hari ini pemilih itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang seperti itu. Nah, disitulah sebetulnya pasti peran dari Bawaslu sebagai lembaga pengawas di luar di samping sahabat-sahabat kita di KPU sebagai penyelenggara, itulah kita melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya tentang pentingnya peran masyarakat. Karena apa? Kita ketahui bersama bahwa salah satu masalah fundamental di dalam penyelenggaraan kita di pemilu maupun pilkada itu adalah terkait dengan money politik, kan begitu. Nah, itu apakah hanya menjadi tugas tanggung jawab Bawaslu? Tidak juga, kan begitu. Karena disitulah juga peran dari peserta, dari penyelenggara, kemudian dari pemerintah, juga dari konstituen atau pemilih. Kalau misalkan dari konstituen atau dari masyarakat itu menghendaki pemilih yang amanah, maka peran serta dari masyarakat bagaimana proses perjalanan untuk memilih seorang pemimpin atau calon itu bisa berjalan sesuai dengan relnya atau sesuai dengan aturannya, kan begitu. Sehingga karena apa? Seringkali bahwa masyarakat menganggap bahwa pesta demokrasi adalah suatu pesta, kan begitu. Tetapi bahwa terkait hal tersebut yang tidak bisa kita lepaskan apa nanti hasil dari proses itu, dari pesta itu, yang tidak melewatkan nilai-nilai apa dari pesta itu, sehingga di dalam berproses itu nanti akan menghasilkan seorang pemimpin ataupun wakil, kan gitu Mbak. Kan gitu. Karena kita tahu seringkali bahwa masyarakat di dalam proses pilkada maupun pemilu menganggap bahwa siapapun yang jadi saya seperti ini, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kalau menjadi pemilih atau masyarakat yang cerdas, bagaimana pemilih atau pemimpin ataupun wakil nanti mampu membawa aspirasi, itu yang terpenting. Menentukan peraturan yang akan dilakukan ke depan. Ya? Iya, seperti itu. Mampu memberikan nilai-nilai pengawasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin sadar bahwa hak dan kewajiban yang begitu dilindungi oleh negara itu bisa dijadikan umpan balik dari masyarakat. Bagaimana itu untuk mewujudkan proses penyelenggaraan itu yang baik, karena dari proses yang baik itulah harapannya mampu menghasilkan pemimpin maupun wakil-wakil yang baik. Kemudian juga Mbak, dari generasi milenial itu mampu getok tularkan, ya, apa yang menjadi sikap, apa yang menjadi prinsip itu paling tidak kepada keluarganya. Misalkan terkait dengan money politik, biasanya kalau generasi muda itu berpikirnya realistis, praktis. Oh ini tidak baik untuk menjadikan pemimpin atau menjadikan wakil. Lah itu bisa tersampaikan paling tidak kepada keluarga.